Suara saya kedengaran ya? Dengar. Oke. Kedengaran semuanya ya. Kalau nggak kedengaran suara saya, angkat tangan, tapi jangan angkat kaki ya. Karena angkat kaki pasti keluar dari Zoom. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sehat ya. Pasti sehat semua malam ini. Eh, Terima kasih kehadirannya dalam webinar kita pada malam ini. Kalau nggak salah, webinar ini yang keempat atau yang kelima yang diadakan oleh Daya Pelita Kasih Center. Karena DPKA itu, Daya Pelita Kasih Center itu punya rencana akan mengadakan webinar itu setiap bulan itu 2 kali. Dan tentu dengan topik-topik yang sangat menarik yang ada hubungannya dengan layanan dan pendampingan anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak hebat yang dititipkan Tuhan kepada kita. Apakah itu kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai profesional, atau sebagai apapun itu, saya rasa bahwa kehadiran kita juga pada malam ini punya semangat yang sama ya, bahwa kita akan sharing bersama apa yang terbaik yang akan kita lakukan buat anak-anak istimewa ini yang dititipkan Tuhan kepada kita. Karena itu pada malam ini saya hanya mau sharing apa yang kami lakukan di Daya Pelita Kasih Center untuk mempersiapkan anak-anak ini bekerja ataupun magang. Tentunya yang kami lakukan itu bukan sesuatu hal yang sudah sempurna, yang sudah bagus, tetapi kami sedang belajar dan sedang memperbaiki. Tentunya kehadiran Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam ini bisa kontribusi nanti untuk memberikan masukan-masukan apa yang terbaik buat kita. Tapi tentunya juga bahwa mungkin Bapak Ibu tinggal di daerah yang berbeda dengan Jakarta, karena ini yang saya sharingkan nanti karena kami ada di Jakarta, tentu situasi di Jakarta ya, anak-anak bekerja di Jakarta seperti apa, tentu jenis pekerjaan di Jakarta berbeda dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia, dan juga kebutuhan-kebutuhan anak, jadi kita menyesuaikan masing-masing. Semoga sharing saya malam ini bisa memberikan masukan dan Bapak Ibu juga bisa berkontribusi nantinya untuk webinar ini, baik dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, masukan-masukan dan sebagainya. Nah, yang lebih istimewa lagi malam ini karena ada orang tua dan ada Denny. Denny itu juga yang ada di Daya Pelita Kasih yang dari tahun berapa ya Den? 2008 ya Den ya, di Daya Pelita Kasih ya Den ya? Yes nih, iya Pak Tommy, iya Pak Suli. Ya, tahun 2008. Nanti Denny akan cerita pengalamannya selama di Daya Pelita Kasih, pengalamannya dia sudah bekerja di mana saja, dan banyak deh pokoknya Denny ini luar biasa. Dan tentu juga sebagai orang tua kan, Denny tidak bisa ada seperti ini kalau bukan karena orang tua, support dari orang tua seperti apa mempersiapkan Denny, bagaimana juga orang tua kerjasama dengan sekolah, dan itu yang kami lakukan bahwa sekolah itu tidak bisa berjalan tanpa ada orang tua. Sekolah punya program, punya rencana, tetapi kalau orang tua tidak support, tidak mendukung juga kan tidak berjalan. Nah, ini penting yang kami lakukan. Lama saya mendampingin Denny, misalnya persiapan kerja, mempersiapkan Denny untuk kerja, buat CV-nya Denny, ngantar CV-nya Denny, antar interview di mana, dan pendampingan dia. Itu juga luar biasa karena support dari mamanya Denny misalnya, dan saya banyak diskusi. Nah, itu yang saya akan sharingkan pada malam ini Bapak Ibu. Saya akan share screen di sini, mudah-mudahan ini bisa kelihatan nantinya. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Iya. Kelihatan ya. Oke. Ini yang ada di Daya Pelita Kasih ya. Program yang ada di Daya Pelita Kasih itu kami bagi-bagi, bukan hanya pelatihan kerja, tapi anak yang usia kecil juga ada di sana. Ada stimulasi kognitif anak-anak untuk akademiknya, untuk mempersiapkan.
Lalu ada pelatihan kerja, di mana di sana itu kami ekspor minat bakat anak-anak. Lalu ada program terapi, fisioterapi, okupasi, terapi wicara, dan hidroterapi. Lalu ada konsultasi, ada assessment yang kami lakukan di Dayak Dita Kasih. Kalau fasilitasnya tadi udah sudah sebagian ditayangkan tadi. Ini fasilitas yang salah satunya hidroterapi yang ada di sana. Ini belum terpakai karena pas selesai direnovasi, COVID datang bulan Februari tahun 2019 selesai kolam ini. 2020. 2020 ya. Denny yang koreksi ya. Denny paling hafal banget kalau ada saya salah itu Denny paling hafal itu. Lalu ini fasilitas-fasilitas yang ada di Dayak Dita Kasih ya cukup pendukung untuk kegiatan-kegiatan kami yang ada di sana, kegiatan batik, hidroponik, itu untuk kreativiti. Hasil batik itu dibuat lagi oleh anak-anak menjadi sesuatu yang produktif, misalnya kaos, ada serbet, ada mukena, dan macam-macam, ada tas. Nanti kita lihat. Ini bagian dari pelatihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bicara masalah dunia kerja, bahwa pemerintah itu sudah memfasilitasi dengan undang-undang. Tadi awal itu Pak Tommy sudah menyinggung sedikit bahwa itu adalah hak bagi setiap warga negara, dan itu diatur di dalam undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 27 ayat 2 di sini sudah mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini diatur artinya bahwa anak-anak kita itu berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Karena semua warga negara, anak-anak kita ada warga negara. Tapi entah itu warga negara Indonesia, karena yang ada di Dayak Dita Kasih juga ada yang bukan warga negara Indonesia, tapi kami berikan hak yang sama untuk pelatihan. Lalu di pasal 38 itu juga lebih spesifik lagi di situ dikatakan bahwa setiap warga negara sesuai bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak. Ini pekerjaan yang layak, artinya layak buat anak-anak itu. Tentu kan kalau kita bicara masalah layak atau tidak layak, itu kembali lagi bahwa kemampuan masing-masing individu itu sangat berbeda. Maka kalau kita bicara masalah layaknya itu relatif bagi setiap orang. Maka tentunya kalau kita sebagai pengelola sekolah atau pendampingan anak-anak untuk mempersiapkan, kami melihat itu bahwa mana pekerjaan yang layak, jenis pekerjaan apa yang layak buat anak-anak kita. Layak bagi si A belum tentu layak buat si B. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Lalu setiap orang berhak dan dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Ini sudah diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan juga. Lalu setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. Ini masih sangat sulit buat anak-anak kita. Masalah upah ini karena masing-masing institusi itu berbeda. Tapi ini sudah ada, tinggal kita melihatnya nanti seperti apa kemampuan anak-anak kita dan di bidang mana dia bekerja, lalu keterampilan apa yang dimiliki anak-anak kita, karena anak-anak ini, anak berkebutuhan khusus atau disabilitas ini jenisnya banyak. Ada yang sudah menerima upah secara penuh dari institusi di mana dia bekerja, baik di pemerintah maupun di swasta, tetapi ada juga yang belum. Lalu yang berikutnya lagi bahwa setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan hidup keluarganya. Nah, ini sudah diatur. Lalu masuk di Undang-Undang juga di nomor 8 tahun 2016 itu tentang disabilitas. Ini mengatur hak-hak penyandang disabilitas di sana. Saya kutip di pasal 1 ayat 15 di situ mengatur tentang pemberi kerja.
adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja ini diatur di dalam undang-undang. Nah, nanti kita bicara masalah mungkin kendala-kendalanya. Lalu di pasal 2-nya, pelaksanaan dan pemenuhan hak. Nah, ini yang sering terabaikan karena pemenuhan hak untuk anak-anak kita yang dianggap tidak bisa memenuhi tuntutan dari institusi yang menyediakan pekerjaan, itu yang jadi persoalan. Nah, di sini dikatakan itu, saya hanya ambil yang poin-poin yang saya tebalkan di sini, misalnya bagian C itu tanpa diskriminasi, kesamaan kesempatan, lalu inklusif. Nah, sebenarnya kalau kita bicara masalah persamaan hak itu mestinya tanpa diskriminasi. Harus keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan dan inklusif. Tetapi persoalannya kan semua anak-anak itu kebanyakan anak-anak kita tidak siap menyesuaikan kebutuhan pekerjaan yang ada di institusi yang menyediakan pekerjaan itu. Itu persoalannya. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan bagi kita semua, bahwa pemerintah sudah menyiapkan sarana-sarananya, regulasi-regulasi yang mengatur semuanya itu, dan kita sebagai sekolah, sebagai institusi harusnya mengantisipasi itu, bahwa ini ada undang-undang, ada peraturan, sudah disiapkan. Ayo kita siapkan tenaga kerjanya. Tetapi kesiapan dari masing-masing sekolah atau masing-masing institusi untuk menyambut ini beragam dan masih sangat terbatas saat ini. Ini saya lewatkan saja. Lalu apa yang kami lakukan di Daya Pelita Kasih untuk antisipasi yang disiapkan pemerintah itu, bahwa kita menyambut ini karena pemerintah sudah menyiapkan sarananya, undang-undangnya. Sekarang kita tinggal sambut baik itu, lalu kita mempersiapkan. Nah, di Daya Pelita Kasih menyiapkan itu ada 3 hal yang kami lakukan. Ada pelatihan kerja, ada exploring occupation, jadi jenis-jenis pekerjaan itu kami jajaki, jenis pekerjaan apa yang memungkinkan anak-anak bisa dikerjakan. Karena tidak semua jenis pekerjaan itu bisa dilakukan anak. Ada pekerjaan yang tersedia. Kami misalnya ditawarkan satu institusi, kami terima anak, kami ada lowongan seperti ini, ada tenaga enggak di Daya Pelita Kasih. Kalau tidak sesuai, kami tidak ambil karena tidak sesuai dengan kesiapan anak-anak yang ada di Daya Pelita Kasih. Jadi tidak semuanya kita ambil, tentu menyesuaikan kesiapan dan keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak kami. Lalu bagian ketiga itu magang. Dan kami ada tim untuk mengelola program-program ini. Tujuan pelatihan yang kami lakukan itu, bahwa yang pertama itu memberi kesempatan sekaligus hak kepada setiap siswa. Jadi setiap siswa itu punya hak, punya kesempatan, semua punya kesempatan. Tetapi tentunya kesempatannya itu sesuai dengan bakat dan peminatannya. Lalu yang kedua itu mempersiapkan siswa untuk bekerja sesuai minatnya. Itu tadi, jadi minatnya kami punya seleksi untuk melihat minat bakatnya, ini jenis pekerjaan apa yang diminati anak ini, misalnya dari awal. Agar siswa menguasai satu keterampilan. Jadi pelatihan ini pastinya kita mengharapkan bahwa siswa yang kita training itu punya satu keterampilan untuk siap bekerja. Lalu membimbing siswa untuk memahami makna kerja. Ini saya garis bawahi karena masih banyak anak-anak, hampir sebagian, bahwa makna bekerja itu apa. Nah, coba kalau nanti saya tanya Denny itu makna bekerja itu apa, mungkin sebagian Denny sudah bisa menjawab. Kenapa saya bekerja? Denny bisa menjawab itu. Tapi anak yang lain tidak tahu maknanya bekerja untuk apa. Membimbing siswa untuk memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal sederhana, bahwa kalau dikasih tugas saya harus selesaikan. Kalau dikasih tugas di kantor atau di pelatihan kerja itu berapa lama saya harus kerjakan. Saya bertanggung jawab dengan siapa atasan saya, siapa yang membimbing saya, siapa tempat saya untuk bertanya. Jadi ini luas kalau kita bilang membimbing siswa untuk memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab pekerjaan iya, tapi tanggung jawab yang lain misalnya
oh sekarang hari Senin saya harus kerja, dia udah tahu hari Senin itu tanggung jawab saya harus bekerja dari jam berapa sampai jam berapa. Apa yang saya harus persiapkan untuk kerja? Saya berangkat dengan siapa? Kalau saya tidak bisa masuk kerja karena ada halangan, saya lakukan apa? Saya telepon siapa? Saya lapor ke siapa? Itu bagian dari tanggung jawab dan kami latihkan ke anak-anak. Hal-hal yang sederhana. Lalu yang berikutnya lagi memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa individu berkebutuhan khusus dapat bekerja dan dapat berpartisipasi dalam usaha dunia kerja. Nah, ini seringkali ada underestimate dari masyarakat bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah anak-anak yang tergantung, yang tidak bisa apa-apa, hanya membutuhkan pendampingan, membutuhkan ketergantungan. Dan ini kami mau mengatakan bahwa banyak anak-anak yang bisa bekerja kalau dipersiapkan dengan baik. Tentu dengan caranya yang berbeda. Anak-anak ini sebenarnya kan kalau kita bilang anak berkebutuhan khusus sebenarnya enggak juga. Kita bilang anak luar biasa enggak juga, menurut saya tidak. Tetapi yang ada adalah anak ini punya cara kerja yang berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Kalau orang lain bisa bekerja misalnya lebih cepat, dia bisa bekerja mungkin 3/4-nya atau setengahnya, ya itu kita hargai. Cara kerjanya, cara melakukannya, itu yang kita harus pahami dari setiap individu ini. Lalu ini kita yang harus mengkampanyekan bahwa anak-anak ini bisa berbuat sesuatu kalau kita berikan kesempatan, kita persiapkan dengan baik, dan kita bimbing mereka. Apa yang menjadi fokus pelatihan kami? Pertama itu memang kita eksplor minat bakatnya. Anak berbakat kalau tidak ada minatnya itu juga percuma. Jadi kita sandingkan semuanya ini bahwa ini yang harus kita lihat dulu dari masing-masing anak. Karena di DPK itu anak-anak macam-macam. Ada yang tidak semuanya mengikuti pelatihan kerja. Kalau lihat nanti kegiatan-kegiatannya itu, ada yang kita arahkan di visual art, ada yang musik, ada yang lain-lainnya. Jadi tidak semuanya untuk kerja. Lalu materi-materi trainingnya apa? Itu pengembangan diri selain untuk fokus pada keterampilan misalnya housekeeping, ada office administrasi dan sebagainya. Tapi ini menjadi pelengkap di sini. Karena anak punya keterampilan untuk satu bidang, tetapi social skill-nya tidak berkembang. Bagaimana dia mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi di lingkungan sosial, kami persiapkan. Bagaimana adaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, bagaimana adaptasi dengan orang-orang yang ada di kantor. Kalau dia mengalami kesulitan, apa yang dilakukan. Ini yang kami latihkan, kami persiapkan untuk anak-anak. Komunikasinya, bagaimana berkomunikasi dengan baik, cara komunikasi dengan baik, komunikasinya dengan atasannya seperti apa, dengan teman kerjanya seperti apa, dengan office boy seperti apa. Itu kami latihkan bahwa di lingkungan pekerjaan itu kita akan menemukan banyak orang. Denny itu udah hafal banget itu kalau dia bekerja karena sudah banyak bekerja di banyak tempat, sudah bertemu dengan banyak orang. Dari masuk gedung itu sudah tahu, ketemu satpam apa yang harus dilakukan, masuk di lift itu apa yang harus dilakukan, sampai di atas ketemu lagi dengan satpam apa yang harus dilakukan. Itu kami latih kepada anak-anak yang bekerja. Emosi anak ini juga kalau belum stabil, nggak mungkin kita kasih ke institusi lain untuk bisa bekerja. Di sana dia marah-marah, dia menghadapi tuntutan pekerjaan, lalu dia nggak bisa kerjain, lalu dia merusak, itu kan juga nggak baik. Maka kami persiapkan bagaimana dia mengelola emosi dengan baik. Kalau dia sudah bisa mengelola emosi dengan baik, baru kita lepaskan ke institusi yang di mana dia bisa bekerja. Ini butuh proses. Perilaku seperti apa? Ini juga perilakunya seperti apa? Kalau kamu dikatain orang, apa yang kamu lakukan? Anak ini sudah mulai tahu kalau kamu dikritik orang, apa yang harus kamu lakukan? Supaya kamu tidak dikritik orang, apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu nanti sharing dari Denny. Kalau dia mengalami kesulitan, bagaimana mengatasi kesulitan di tempat pekerjaan. Misalnya di lift,
dia macet di satu lift, apa yang harus dilakukan? Dia kesulitan di dalam pekerjaan, misalnya dikasih satu komputer di sana tidak berfungsi dengan baik, apa yang harus dilakukan? Kepada siapa dia harus bertanya? Ini anak-anak ini tahu. Kalau dia bikin CV-nya misalnya, kepada siapa dia harus minta bimbingan. Lalu pelatihannya tentu kita fokus di peminatan. Nah, minat bakat ini seperti ini yang saya bilang tadi bahwa tidak semuanya ke pelatihan kerja, tetapi ada yang ke musik. Anak-anak ini tidak dilatih untuk bekerja, tetapi ini karena memang senang dengan musik, ya fokus di sini. Anak-anak ini senang dengan visual art, melukis, ya ini, dan mereka ini melukis dengan baik dan ini menghasilkan uang. Hasil lukisannya ini sudah dijual dengan harga yang fantastis menurut saya dengan anak-anak ini. Cukup cukup bagus lukisannya. Ini hasil lukisan mereka, ada seperti ini. Ini sederhana, hanya staples kertas di sana, tapi mereka sangat senang, mereka sangat merasa dihargai karena diberi kesempatan dia belajar dan bisa lakukan itu, dia bisa senang bahwa aku diberi kesempatan, aku diberi tanggung jawab, aku bisa kerjakan ini dan bisa selesai. Dia lapor siapa kalau sudah selesai, lalu dia rapikan, dia kembali. Nah, itu rutinitas mereka untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Alit, ini namanya Alit. Ini sangat jago menjahit. Mungkin Bapak Ibu ada yang tidak bisa menjahit. Ini putus benang dia bisa sambung. Ada yang tidak berfungsi bagian mesin ini dia bisa perbaiki sendiri. Alit ini cukup lama kerja di Hotel Dharma Wangsa. Dia di sana ya bagiannya ini menjahit serbet, dia bisa melipat serbet, dia bisa pakai mesin yang untuk mencuci laundry di Dharma Wangsa. Ini sangat hebat. Tetapi komunikasinya tidak cukup baik. Masih banyak yang dibenahi, tapi kerjaan cukup rapi dan sangat disenangi di tempat pekerjaannya Alit. Ini dia sangat jago menjahit. Ini namanya Mas Dini, ini sedang mengajar. Ini Alit yang tadi latihan. Ini Alit ini dia jago komputer dan jago menjahit, tetapi mana yang kita pilih menjahitnya karena dia lebih jago walaupun di komputer juga oke. Ini sedang latihan kerja, latihan pendampingan, latihan kerja. Nah, peminatan ini kami bagi dua. Yang ini yang sedang kami latihkan di anak-anak, lalu yang saya jelaskan tadi bahwa salah satu di Guasa ini punya keterampilan administrasi perkantoran, tetapi social skill-nya jelek, komunikasinya jelek, emosinya jelek, perilakunya jelek, pemecahan masalahnya jelek, kita belum kita anggap belum siap untuk kerja dengan orang lain. Kita tetap olah. Jadi ini mensupport apa yang dikuasai oleh anak ini. Ini kita latihkan semuanya. Kalau siap itu baru kita mengatakan, oh anak-anak ini sudah siap. Lalu ada bagian lagi yang tadi kita menjajaki pekerjaan mana yang cocok buat anak-anak. Jenis pekerjaan apa, bidang usaha apa. Kita tidak semuanya menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan peminatan anak-anak kita atau membahayakan anak-anak kita. Maka sebelum kami menerima pekerjaan itu, memang kami menjajaki lingkungan pekerjaan itu dan bidang usahanya seperti apa dan lingkungan kerjanya seperti apa. Dia bekerja di kantor kah, dia di gedung berlantai berapa kah, dia di rumah kah, atau itu kami jajaki semuanya. Karena menurut kami itu keamanan anak-anak itu jauh lebih penting daripada sekedar mendapatkan pekerjaan. Itu kami lihat di sini jenis pekerjaannya. Tidak mungkin kami pekerjakan anak-anak misalnya, oh kerja di pabrik, ada tawaran dari pabrik baja misalnya, kan nggak mungkin juga. Jadi kami lihat jenis pekerjaan mana yang cocok buat anak-anak. Keterampilan apa yang dimiliki oleh anak sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan, lalu keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak. Lalu tidak kalah penting jarak rumah dengan tempat kerja. Kami pernah ditawarkan di daerah Pulau Gadung, tapi anaknya tinggal di daerah selatan, kan nggak mungkin juga itu.
kendala misalnya beberapa waktu yang lalu kerja di daerah Sudirman, kita kerjasama di Hotel Intercontinental dan Le Méridien, tapi pada hari tertentu, setiap hari sebenarnya itu ada aturan Pemda itu, apa namanya, yang tadinya itu berpenumpang 3 lalu dimulai lagi dengan nomor ganjil genap. Ini juga masalah. Ada tawaran kerja di sana, tapi kendaraan yang dipunyai oleh keluarga tidak sesuai dengan itu juga hambatan. Maka ini jadi pertimbangan. Waktu kerja, ada pekerjaan yang shift-shiftan, shift pagi, siang, sore. Karena kami pernah ditawarin untuk kerja shift sore, kami tidak ambil. Kami bisanya ambil yang pagi buat anak-anak. Itu karena anak-anak itu terbiasa dengan pagi kerja, dan tidak terbiasa dengan siang, tidak terbiasa dengan sore. Pola anak-anak ini masih sulit, apalagi sore itu, kalau sore itu kan jam 4 pasti sampai malam, itu aksesnya juga ada susah, transportasinya juga mungkin menyulitkan. Jadi ini semua jadi pertimbangan-pertimbangan ketika kami menjajaki suatu pekerjaan lalu menempatkan anak di suatu institusi. Fasilitas kantor, kompensasi iya, misalnya fasilitas apa yang didapatkan dari kantor, dari institusi itu, apakah anak-anak dapat gaji, dapat uang makan, dapat transportasi, misalnya, lalu aksesibilitas di dalam kantor itu. Aksesibilitas itu artinya bahwa kantor itu apakah mudah diakses oleh anak-anak kami. Waktu Denny bekerja di salah satu stasiun TV itu, sebelum masuk di sana itu interview itu, habis interview kami survei dalam satu gedung itu. Di gedung kantor itu ada di lantai 8 sampai 10 kalau nggak salah. Nanti Denny koreksi, pasti Denny ingat banget itu. Kami lihat di sana bagaimana akses masuk di gedung itu, ada apa di gedung ini, di mana tempat makannya, di mana tempat keluarnya, keamanannya dan semuanya. Kami harus tahu sebelum menempatkan anak. Lingkungan kerja ini orang-orang yang ada di kantor itu memahami nggak anak-anak yang kami tempatkan di sana atau tidak? Bersahabat nggak orang-orang seperti ini? Jangan-jangan anak-anak kami masuk di sana malah jadi bahan ejekan, dibully atau dikerjain di sana. Kami nggak mau seperti itu. Kami memastikan bahwa anak-anak ini diterima dengan baik, orang-orang yang ada di sana itu bersahabat dengan baik, orang-orang ini memahami keadaan anak-anak kami, baru kami kasih. Nah, ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk kami lakukan di Dayapita Kasih. Anak ini kami latih, dia bisa membuat CV sendiri, dia bisa kirim sendiri dengan cara macam-macam. Denny itu tahu banget itu, bikin CV-nya, suruh jelaskan, itu dia bisa kirim CV-nya, dia apakah dia lewat email, lewat WA, dititipkan, anak-anak tahu, kami latih untuk itu bagaimana cara. Ada juga yang pernah kami antar sendiri. Ya Denny, ya kita antar sendiri di Erasmus ya Denny, masih ingat Denny? Kita naik barang-barang tuh, antar sendiri. Saya berangkat sendiri ya. Iya, nah, Denny ingat tuh, karena Denny dulu senang banget mau kerja di Erasmus ya Denny, tapi gagal ya? Nggak diterima. Tidak diterima ya? Gagal ya Den ya? Gagal. Tapi akhirnya kan dapat yang lebih baik lagi kan? Ya, Oke. Iya. Lalu ada proses interview. Denny tuh udah mengalami tuh. Lalu ini ini sistem kerja kami. Ada 2. Di sekolah mempersiapkan ini. Ada training, ada terapis, ada psikolog, ada orang tua. Ini tim kami untuk bekerja sama-sama. Lalu ada tim marketingnya, ada job coachingnya. Jadi ada yang khusus untuk penempatan. Jadi kalau sudah siap tadi di dalam kami menanyakan di sini, mana siapa yang sudah siap, kita cari, baru kita antar. Itu, wah ini Denny. Nah ini Denny, hanya sekedar ini teman Bapak Ibu semuanya, bahwa ternyata ketika dia bekerja, bukan bekerja tapi diajak berfoto, ternyata jadi primadona di sana. Jadi saya cerita sedikit begini. Waktu Denny interview di tempat ini, sebelum dia ke sana orang takut. Saya mau yang tujuan kelima tadi, bahwa tujuan kami mau memperkenalkan ke masyarakat bahwa anak-anak ini
bisa bekerja dan bisa berkontribusi. Sebelum Denny waktu itu interview saya di salah satu stasiun TV itu, orang itu takut mendengar namanya autis. Paham mereka bahwa anak dengan autisme itu anak yang menyakiti, anak yang tidak bisa diatur, anak yang menyulitkan. Sehingga waktu saya komunikasi lewat WA, ketakutan itu muncul mengatakan bahwa apakah ada yang mendampingi, apakah anaknya mandiri, apakah tidak, dan macam-macam pertanyaan yang meragukan buat mereka. Saya hanya bilang nanti lihat sendiri, saya akan datang sendiri. Dan Denny datang dengan interview dan ternyata berbalik 180 derajat anggapan mereka awalnya. Nah ini, yang terakhir ini, Bapak Ibu semuanya, bahwa hal yang penting untuk persiapan kerja, minat bakat anak pada bidang pekerjaan, itu hal yang penting, minat bakatnya. Lalu kesiapan bekerja. Kesiapan bekerja ini benar-benar anak itu siap secara mental, siap secara kesehatannya, dan siap secara emosi. Ini penting kesiapan kerja anak-anak. Jangan gurunya yang siap, jangan orang tuanya yang siap, tapi anaknya, kesiapan anaknya. Kita tanya persis, kamu siap bekerja di tempat ini? Lalu lingkungan kerja, itu yang saya jelaskan tadi, lingkungan kerja seperti apa dia bekerja, yang menawarkan pekerjaan. Ini harus dijajaki betul lingkungan kerja seperti ini. Jangan sampai kita terima pekerjaan, tetapi anak-anak kita di sana mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, bukannya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, tapi malah merugikan anak, itu tidak baik. Lalu yang paling penting juga kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemberi kerja. Ini penting, harus ada komunikasi di sini. Pendampingan ini kami lakukan terus, tidak berarti bahwa kalau dia sudah bekerja, dia sudah magang, lalu kami lepas, tidak. Setiap saat saya harus datang kontrol bagaimana pekerjaan yang diberikan, apa kesulitannya, apa yang masih perlu dibantu, dan semacamnya. Kami selalu mendampingi. Lalu evaluasi kerja, manfaat apa yang diperoleh selama bekerja atau selama magang. Nah ini penting juga, hambatan-hambatan, lalu manfaat-manfaat yang diterima untuk perbaikan berikutnya. Ini yang sering kami lakukan. Itu saja Pak Tommy, Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti dilanjutkan dengan Denny, ngobrol dengan mamanya Denny dan Denny sendiri yang sudah bekerja. Yuk silakan Pak Tommy, terima kasih semuanya. Waduh, menarik sekali ya Pak Suli ya. Memang dunia pekerjaan ini, apalagi kita pendampingan anak-anak berkebutuhan khusus ini, yang kita istilahkan untuk mentas Pak ya, tempat yang lebih lain ya. Yang tentu dengan tantangan-tantangan yang berbeda dibandingkan dengan yang ada di sekolah. Tapi saya ada pertanyaan nih Pak Suli. Ya. Ini masalah yang dari dulu sampai sekarang tuh belum terpecahkan nih, mengenai support dari pemerintah nih Pak, mengenai anak-anak berkebutuhan khusus itu bagaimana bekerja. Tapi tadi awal Pak Suli sudah jelaskan ada undang-undangnya, setiap warga negara punya hak yang sama. Nah itu pengertian hak yang sama itu bisa dikolaborasikan lebih detail nggak Pak? Karena kadang-kadang itu kan memang secara on paper itu memang seperti begitu, tapi kalau kita sudah bekerja di lapangan itu, apakah peraturan ini tersosialisasi dengan baik, terutama di government atau di swasta, atau bagaimana Pak Suli? Kalau Pak Suli bisa lebih detail terutama untuk orang-orang tua yang di sini tentang hal seperti ini, karena ini sangat penting kalau kita bekerja untuk hak yang sama, itu sudah sampai di mana kira-kira dengan pemerintah itu Pak Suli? Silakan Pak Suli. Ya, terima kasih Pak Tommy. Ini pertanyaan yang menarik. Sebenarnya itu sudah cukup baik dari pemerintah, tapi persoalannya sekarang kembali ke pemerintah daerah setempat. Kita sudah pernah berdiskusi di KPPA, yang saya minta izin, ada Bu Justin nih, mamanya Stefanis, sepertinya ikut di sini. Itu cukup aktif juga, sering kami berdiskusi di KPPA waktu itu, bahwa disabilitas itu dikelola dan ditangani oleh 23 kementerian dan lembaga.
lembaga itu banyak, lembaga kepolisian masuk, lembaga kejaksaan masuk, lembaga macam-macam lembaga, Kementerian Sosial, Kesehatan masuk di sana, pendidikan, termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata itu diundang berdiskusi sehingga keluar nih tadi Undang-Undang nomor 16 kalau nggak salah, nomor 8 tahun 2016. Artinya apa? Bahwa penyandang disabilitas itu yang nomenklaturnya itu antara kementerian itu ada 12 kategori di sana. Itu sudah menyiapkan fasilitas untuk itu. Persoalannya adalah pemerintah daerah yang kurang tersosialisasi ke bawah. Hal kecil Pak Tommy, Jakarta. Kita di Jakarta nih ya. Masalah aksesibilitas misalnya. Dikatakan bahwa trotoar itu adalah untuk pejalan kaki, sehingga trotoar itu ada guiding block yang berwarna kuning itu diperuntukkan bagi pengguna kursi roda. Tetapi lihat di daerah Jakarta, pakai guiding block yang warna kuning itu, tiba-tiba jalan ke sana tuh nabrak tiang listrik, ada pohon. Siapa yang bikin? Itu kan tidak manfaat. Salah satu seperti itu. Jadi pemerintah daerah itu tuh kurang sosialisasi. Yang kedua, masalah aksesibilitas itu juga diatur oleh pemerintah. Misalnya gedung-gedung pemerintah harus memenuhi 3 syarat universal. Pertama apa? Nyaman. Kedua apa? Mandiri. Ketiga itu aman. Jadi aman, nyaman, dan mandiri. Aman nyamannya diperhatikan oleh setiap pengelola gedung, oleh pembangunan gedung, oleh arsitek, tapi mandirinya itu tidak diperhatikan. Artinya mandiri apa? Mandiri itu artinya dapat diakses oleh semua kalangan, baik yang menggunakan kursi roda dan semua jenis kebutuhan khusus itu namanya mandiri. Maka sekarang itu mulai bandara-bandara, tempat pariwisata mulai diperbaiki aksesnya untuk disabilitas itu dan lansia. Itu mulai di situ. Jadi itu masalahnya kadang-kadang itu dari pusat ke nggak sampai ke daerah Pak Tommy, sosialisasinya kurang baik sehingga pembangunan untuk yang mengakomodasi penyandang disabilitas ini kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Seperti itu Pak Tom, dan masih banyak sebenarnya. Oke, menindaklanjuti pertanyaan selanjutnya Pak Sri mengenai hubungan dengan pemerintah ini. Memang secara polanya anak-anak ini kan memang secara akademik kita sudah tahu ya, tidak semua bisa lanjut sampai ke perguruan tinggi. Ada masa-masa tertentu yang memang kita tahu kemampuan anak ini tidak bisa optimal secara akademik, kita optimalkan di minat dan bakatnya. Seperti itu yang Pak Suli sampaikan tadi ya. Nah itu kadang-kadang tuh pemerintah tuh apakah masih berpikiran seperti anak-anak ini harus punya ijazah khusus kah, atau mungkin harus lulus kuliah kah, atau dengan syarat-syarat khusus tertentu yang memang secara pemerintah itu anak ini bisa bawa nih ke lembaga-lembaga yang akan memperkerjakan anak-anak tersebut. Nah kira-kira itu bagaimana Pak Sri mengenai hal ini? Iya, kementerian sekarang sudah lebih terbuka Pak Tommy, maka PKBM itu diakui. PKBM itu tidak harus udah sama setara dengan sekolah reguler pendidikan yang berbasis masyarakat itu diakui Pak Tommy. Mau ke perguruan tinggi mana boleh. Nah, tapi persoalannya kan kesiapan anak kita itu siap nggak ke perguruan tinggi, itu persoalannya. Nah, maka sekolah-sekolah itu memang harus punya kesiapan untuk antisipasi itu, karena anak-anak kita ini yang namanya anak-anak istimewa ini ada yang punya kemampuan akademik yang luar biasa, ada yang kemampuan yang lainnya itu. Maka sebenarnya sekarang itu tidak lagi terlalu menonjolkan yang bidang akademik. Kita menghargai itu teorinya Gartner itu 9 kecerdasan itu yang harusnya itu yang harus digali, bahwa setiap individu itu punya kecerdasan di bidang masing-masing. Tidak semua orang sukses harus sukses di bidang akademik, tapi bagaimana dengan musisi, bagaimana dengan atletik? Itu kan orang-orang yang punya keahlian di bidang tertentu yang bukan dari perguruan tinggi misalnya. Nah, itu harusnya diantisipasi oleh pengelola sekolah bahwa anak-anak ini kita lihat secara utuh, bukan hanya mengatakan sukses kalau sukses di bidang akademiknya, tapi hal lain. Buat saya itu anak-anak kita itu mau
jenis apapun apa kekhususannya itu punya bakat tersendiri. Tinggal kitanya menggali, kita mau fokuskan di mana. Yang saya bilang tadi bahwa tidak ada yang yang kurang yang luar biasa, tetapi yang ada adalah cara belajar yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Jangan kita paksakan. Misalnya kita tuang air di gelas yang hanya muatnya 1 liter, kita masukkan 2 liter, kan nggak mungkin juga. Maka kita harus memahami kemampuan dan kapasitas masing-masing anak. Itu yang harus kita gali, bahwa minat bakatnya ada di bidang ini. Akademiknya yang basic itu penting. Baca, tulis, berhitung itu penting untuk dasar, untuk mengenal. Tetapi setelah itu dia minat bakat di musik, kenapa kita nggak lanjut di situ? Dia masak di misalnya cooking tadi, anak bisa bikin kue dan bisa jual. Banyak anak-anak kita yang jago-jago bikin kue. Denny tuh jago bikin kue ya, Den? Yes, ya saya bisa. Nah, tuh tanya Denny. Nah, coba kita fokuskan di situ. Dia bisa tuh Denny. Anak yang bisa di bakat musik, ya ada tadi Daulat misalnya yang ada fotonya tadi, dia nggak bisa duduk, komunikasinya masih kurang fokus, tapi dia bisa mainkan alat musik yang luar biasa. Saya sendiri nggak bisa. Apakah saya dikatakan berkebutuhan khusus atau kurang? Kalau itu kan nggak juga. Jadi kita jangan melihat dari kurangnya, tapi dia miliki apa nih? Apa yang kita bisa kembangkan di anak-anak ini? Buat saya itu tugasnya sekolah, tugasnya guru-guru, tugasnya terapi, psikolog, dan praktisi yang lain. Ayo kita gali nih, kita temukan, lalu kita fokuskan ke sana. Akademik yang basic itu penting. Tapi kalau sudah maksimal di sana, jangan putus asa bahwa, aduh, ini nggak bisa-bisa nih, nggak bisa kejar akademinya, kejar sini, les sana, les sini. Wah, habis waktu nantinya. Itu Pak Tommy. Oke, jadi kayak saya bisa ngambil kesimpulan untuk sebelum saya berlanjut ke Denny. Jadi pada usia tertentu itu kita sebagai guru atau sebagai orang tua tuh sudah tidak melihat lagi kekurangan si individu ini, Pak. Kita pada waktu tertentu, jadi kita lihat dari sisi gali potensi dan minat dan bakatnya, supaya juga pengertiannya itu kita tidak habis energi ke hal-hal yang sebenarnya itu yang tidak membuat kita kontraproduktif ya. Kita optimalkan kira-kira anak-anak ini, kira-kira apa yang bisa dioptimalkan, termasuk juga lembaga-lembaga yang menerima akan kita programkan untuk menerima anak-anak ini untuk bekerja. Jadi mereka tidak harus melihat lagi kekurangannya lagi, Pak ya. Berarti seperti itu ya menurut Pak Suli ya. Iya. Kira-kira apa yang mereka bisa kontribusi di perusahaan tersebut, begitu ya? Iya, saya tambahkan Pak Tommy. Tadi Pak Tommy tanya tentang ijazah. Nah sekarang ijazah itu gunanya ijazah apa? Kalau misalnya kita punya ijazah S2, S3 tapi kita nggak bisa apa-apa, ya mungkin kita sepakat di sini ijazah itu harus dibarengi dengan suatu keterampilan. Tapi kalau kita punya ijazah seabrak-abrak tapi nggak punya keterampilan apa-apa, kan percuma juga. Jadi apakah kita kejar ijazah atau kita kejar satu kemampuan yang bisa produktif buat kedepannya? Oke. Terima kasih Pak Suli. Nanti pertanyaan selanjutnya pas kita selesai bicara dengan Denny dengan Ibu Marida. Oke, selanjutnya terima kasih Pak Suli. Kita lanjut dengan Denny Alexander. Yes. Aduh, Den. Yes. Apa kabar, Den? Baik. Aduh, Pak Tommy dengan yang ada di sini juga ingin tahu nih, Den. Kira-kira Denny itu karir bekerja, magangnya itu dimulai dari mana dulu? Kira-kira Denny kan pasti hafal tuh. Pertama kerja dengan siapa, terus kerjaannya ngapain, dan di mana. Boleh nggak kita jadi berbagi di forum ini? Silakan, Denny. Tahun 2009 sampai tahun 2013 saya bekerja di Yayasan Kampung Kids sebagai guru komputer. Terus dari tahun 2010 sampai tahun 2011 saya bekerja di apartemen Taman Pasadena sebagai sport center. Terus tahun 2011 sampai tahun 2012 saya kerja di The Body Shop Bintaro sebagai administrasi. Terus dari tahun 2012 sampai tahun 2017 saya kerja di Kadin Indonesia Belanda sebagai administrasi. Terus tahun 2013 sampai tahun 2015 saya kerja di Hotel Intercontinental Jakarta Mid Plaza sebagai public relations. Tahun 2015 sampai tahun 2016 saya bekerja di Le Méridien Hotel Jakarta sebagai human resources.
Terus 2000, dari itu bulan Januari sampai bulan Juni tahun 2019 saya kerja di Net TV sebagai administrasi sebagai human resources. Terus yang terakhir yang sekarang tahun 2019 sampai tahun 2020 saya bekerja di sekolah Woodlands Montessori sebagai administrasi. Wah, banyak banget. Sudah Den, banyak sekali Den, lebih banyak dari Pak Tommy itu kayaknya tuh Den. Iya. Oke Den, selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya. Den, ini gimana Pak Tommy dengan yang di sini pengen tahu nih, pengertian kerja itu apa sih Den menurut Denny? Kerja itu apa Den? Saya bisanya itu saya di komputer. Oke, jadi apa ya yang membuat Denny senang bekerja itu apa Den? Senangnya saya bisa mengetik, bisa saya itu ngerapikan buku di pustakaan. Oke. Jadi dengan pengalaman-pengalaman Denny di beberapa tempat ini, Denny bisa melihat dan pengalaman baru ya, punya teman baru ya, banyak ya Den ya. Banyak. Oke, kira-kira nih Den, kalau Denny sudah lihat seperti ini dan pengalaman ini sudah banyak seperti ini yang Denny sebutkan tadi ya. Harapan Denny itu bekerja tuh intinya tuh apa sih sebenarnya pengertian kerja itu menurut Denny? Apakah mencari uang, mencari pengalaman, atau bisa saja apapun? Menurut Denny bagaimana pekerjaan itu? Apa yang diharapkan dari Denny mengenai suatu pekerjaan, Den? Kerjaannya saya mencari saya ada temannya. Teman, bagus Den. Untuk sosialisasi ya, apalagi Den? Saya kalau terakhir bulanan harus dapat gaji ya. Wah, dapat gaji, oke, bagus tuh Den, dapat gaji. Memang harus oke gaji lah orang bekerja ya. Masa nggak digaji sih Den? Oke, bagus Den. Nah, kalau Denny lihat boleh Denny kasih teman-teman yang di sini kan ada teman-temannya Denny juga tuh. Tolong jelaskan ke teman-temannya. Ada banyak nih, ada namanya Stefani, ada namanya Nico. Tolong jelaskan ke teman-temannya nih Den. Apa itu bekerja untuk teman-teman? Ayo teman-teman, bagaimana? Jangan takut atau bagaimana Den untuk bekerja? Silakan Den. Saya jangan teman-temannya ya. Ya, silakan Den. Jangan takut ya. Nah, jangan takut dan terus apa di jalan ini. Saya nggak takut, saya senang ya. Kamu senang ya? Oke, bagus Den. Oke, seperti itu ya Den ya. Oke, makasih. Nanti Pak Tommy kembali lagi ke Den nih. Pak Tommy mau bicara dengan Mama dulu nih Den, boleh ya? Mama sekarang ya. Oke, boleh. Bu Marida, ini kita sudah bicara mengenai pekerjaan nih. Dari rumah sebagai orang tua itu kira-kira apa yang harus dipersiapkan Bu Marida supaya kita bisa dibagi di banyak orang tua nih sini Bu Marida. Kira-kira apa sebagai orang tua yang dipersiapkan itu seperti bagaimana Bu Marida? Ya, baik Ibu Bapak sekalian. Tadi udah banyak sekali dijelaskan sama Pak Suli ya. Katanya persiapan tuh anak harus siap. Oh tidak Pak Suli. Orang tua juga harus siap untuk melepaskan anak. Gitu. Karena waktu awal Denny bekerja itu usianya baru 18 tahun. Bayangkan anak 18 tahun dengan kondisinya sebagai penyandang autis, kita lepas ke suatu tempat, memang benar dengan pendampingan. Gitu. Bisa dibayangkan nggak tuh? Gitu. Jadi was-wasnya pasti ada. Senang ya, pasti senang karena ada kesempatan yang luar biasa untuk Denny. Itu semua yang mempersiapkan untuk kesiapan kerja dengan pendampingan itu pihak sekolah. Kami sebagai orang tua tuh hanya mendukung. Misalnya awal pertama kerja itu kan di apartemen Pasadena itu cukup jauh kan. Cukup jauh, jadi kami menyiapkan tentunya ke sana persiapannya berapa lama, 1,5 jam loh Pak. Nah, jadi Denny itu ya, betul. Ya, dari sehari sebelumnya Denny sudah diingatkan, Denny besok bekerja, jadi Denny harus tidur lebih cepat. Lalu bagaimana dengan bajunya, gitu. Besok Denny mau makan apa? Karena waktu di apartemen Pasadena itu siang supir yang beli untuk makan siangnya waktu itu. Nah, jadi Denny harus berangkat pagi karena perjalanan takut macet. Nah kan kalau kerja kan nggak boleh terlambat. Ya, jadi kita harus ingatkan yang itu dan
Yang penting Denny-nya dari itu udah awal bangun udah harus happy. Menyiapkan juga bagaimana kesiapannya. Jadi dia berangkat kerja dengan pakaian rapi, dengan happy, itu paling penting. Gitu. Buat saya ya, terus bagi orang tua. Jadi kita melepasnya enak gitu. Dan saya percaya memang bahwa pihak sekolah itu menyiapkan tempat itu memang sudah tadi seperti Pak Suli bilang ya, Pak Suli, bahwa itu sudah diseleksi tentunya gitu, bahwa tempat ini baik untuk anak kita gitu. Jadi saya percayakan betul itu. Nah, pengalaman Denny waktu itu Denny masih 18 tahun, belum banyak cerita ya Pak Tommy, ibu-ibu, bapak-bapak Betul. ya, masih banyak diamnya. Yang kedua di body shop. Body shop itu dekat. Nah, di situ Denny dan banyak ada tempat-tempat makan ya. Jadi Denny sudah bisa beli makan sendiri untuk makan siangnya. Gitu. Jadi kalau ya untuk transportasi tetap pakai supir. Dari semuanya yang Denny kerja itu memang kita memfasilitasi dengan supir ya. Gitu. Dia berangkat kerja sendiri, gitu. Makan siang juga bisa. Seperti di Indonesian Netherlands Association itu di Menara Jam Sostek. Nah itu lingkungannya itu food court-nya lumayan mahal. Jadi Denny selalu sebelumnya minta uang untuk makan. Jadi saya sih, nah kalau yang di Intercontinental sama Le Méridien, Denny dapat makan siang di tempat karyawan, gitu Pak. Nah di situ dia kelihatannya juga, sangat enjoy karena apa? Karena dituntut untuk pakaian jas. Iya betul. Pakaian rapi. Begitu juga waktu di net ya. Denny kan pakaiannya harus rapi. Nah itu dia suka sekali itu. Oh ya, pengalaman di Intercontinental dan Le Méridien itu buat saya menyenangkan sekali ya karena beberapa waktu setelah Denny selesai, saya sempat ke sana, mereka ingat sama Denny. Dari satpamnya, dari orang di coffee shop-nya, dari bahkan waktu itu bosnya sempat keluar yang orang Belanda itu menyalami kita. Waktu yang di Le Méridien kita pernah makan di coffee shop-nya itu chef-nya sampai keluar kasih ke kami Happy Easter waktu itu. Gitu. Semua karena yang menyambut itu semuanya masih ingat sama Denny dan Denny juga ingat gitu. Ya. Kesempatan di Intercontinental juga cukup panjang ya Pak. Lumayan 2 tahun. 2 tahun dengan perpanjangan setiap 6 bulan. Dan itu memang semuanya pihak sekolah ya yang mengurus itu. Di net ya semuanya senang lah kalau pasti bisa dapat kesempatan di net karena bisa ketemu para artis. Denny juga sangat ngefans sama artis-artis. Iya. Oke. Terakhir yang sekarang di Woodlands ini bersama Pak Suli ya. Jadi mungkin Pak Suli lebih tahu apa yang dikerjakan di sana. Juga dengan yang itu ya Pak, di body shop sama apartemen Pasadena mungkin Pak Tommy yang lebih tahu karena Pak Tommy waktu itu mendampingi Denny. Iya betul. Nah, coba Pak Tommy, Denny di sana ngapain aja? Ya oke nih, boleh sedikit share juga nih waktu Den, masih inget gak Den waktu kita ke body shop ya? Yes. Pak Tommy udah lupa nama yang pendamping Denny. Denny masih ingat nggak nama bapak ibunya pendamping Denny? Tanya Susi Norman ya. Susi. Oh iya, siap benar ya. Ibu Susi Hutomo. Ya, itu Bu Susi Hutomo. Kemudian yang di kantor HRD-nya Dan Pak Tommy lupa namanya Dan. Ada Bu Bina, ada Bu Desti, Pak Asri Mangora, ya. Iya. Oke. Jadi Denny itu selalu ingat ya tempat kerja itu siapa saja yang pendamping Denny itu selalu ingat ya Den ya. Iya. Ya kan Den. Kalau yang di Intercontinental sudah 2 tahun bekerja di situ Den ya. Iya. Menurut Denny itu
kenapa di hotel banyak di Le Méridien hotel, kenapa di hotel itu menarik Den tempat dia bekerja? Kenapa Den? Karena itu saya itu kerjanya sudah saya bisa ngetik, saya di khusus Intercontinental itu saya jalan nganter majalah. Nganter majalah, oke. Saya sudah senang ya. Oh senang nganter jalan-jalan pakai dasi, pakai jas ya Den ya, keren dong ya. Oke. Dan satu lagi Den, Pak Temi mau tanya untuk Denny harapan ke depannya, Denny punya impian nggak, punya cita-cita nggak mau jadi apa? Apa yang bidang-bidang khusus tertentu yang khusus yang memang Denny mau tekuni itu? Kira-kira apa Dan? Apakah di administrasi, apa di PR kan? Nyoba juga tuh, ada juga di sekolahannya juga administrasi. Oh PR ya, oke. Den, boleh nggak Den, kalau seandainya Pak Tommy sebagai tamu hotel nih Den, jadi boleh nggak menyapa kayak Pak Tommy? Oke, kita praktek dulu dan kita role play dulu Den ya. Ya, oke. Den, selamat malam. Selamat malam. Apakah ada kamar available untuk 1 malam? Ya, baik. Terus tadi nanya apa tuh biasanya Den? Malam. Mau smoking apa non smoking? Ya gitu ya Den ya. Sama beberapa orang. Oke, saya sendiri. Oke, apalagi? Check outnya kapan ya Den ya? Check outnya kapan? Check out ya. Oke. Ada tamunya bule, excuse me, where is the Delhi Bakery? Oke. Waduh. Where of Delhi in front near the Samad. Oke, good. Thank you Denny. Oh jadi gimana pun juga Denny juga mempelajari apa yang di situ ya Den ya. Nah, menurut Denny kira-kira apa yang bisa Denny terapkan ketika belajar di DPK di dunia pekerjaan? Apa saja Den? Kayak menyapa iya Den ya, menyapa gitu ya. Dipelajarin nggak Den kalau menyapa itu Den? Itu hal penting loh Den. Yang penting menyapa itu saya suka malu ya. Kenapa malu? Saya nggak malu tuh saya. Selamat pagi. Selamat pagi gitu ya. Selamat pagi. Excuse me gitu Dan ya. Ada orang Belanda aku bonjour ya. Bonjour, oke. Kalau orang Belanda. Iya bonjour. Oke. Jadi Denny punya harapan tetap mau jadi PR ya Dan ya nanti ya Dan ya. Pernah jadi PR pernah. Apa aja. Oke, tapi ke depan rencananya Dina seperti apa Dan? Mau jadi PR apa mau coba dunia yang lain seperti mungkin di entertainment sebagai host atau bagaimana atau sebagai pembaca berita atau bagaimana? Saya jadi administrasi. Saya bisa komputer juga pegang komputer. Oke, bagus ya. Oke Denny, sekarang kita bagus sekali Denny. Pak Tommy dulu memang mendampingi Denny ya, tapi Pak Tommy sekarang lebih bangga lagi lihat Denny sekarang nih ya. Dulu Denny lebih banyak cerita dan pengalaman Denny sekarang udah banyak sekali Den. Terima kasih juga nih untuk Denny, Bu Marida, Pak Suli juga nih membantu. Oke, jadi nah saya kembali. Terima kasih Bu Marida dan Denny ya. Nanti boleh ditanya ya sama orang tua yang lainnya kalau ada pertanyaan. Oke, tunggu sebentar Den ya. Oke Pak Paulus Suli, kita lanjut Pak Suli. Ini Pak pertanyaan kayak gini Pak. Fungsi dari job coach itu penting sekali ya Pak ya, pendampingan itu ya Pak ya. Gimana menurut Pak Suli? Karena tadi Pak Suli sempat menjarakan mengenai job coach Pak, pendamping itu. Jadi itu tokoh sentral tuh kayaknya Pak Suli antara sekolah, rumah dan juga tempat pekerjaan. Terus segitiganya tuh harus dihandle oleh satu orang tuh, job coach itu. Itu sangat penting Pak Suli. Iya, sangat penting. Iya Pak Tommy, betul. Karena itu sentralnya di situ kan. Itu tadi jadi memediasi antara sekolah, pekerjaan, dan orang tua. Seperti mamanya Denny tadi bilang itu. Dan apapun itu selalu kita komunikasikan ke orang tua bahwa ada tawaran pekerjaan di sini, jenis pekerjaannya seperti apa, selalu kita komunikasikan ke orang tua. Yang kedua, ke dunia usaha. Ke pemberi kerja itu kita mencari peluang ke sana, lalu jenis pekerjaan seperti apa, itu yang saya jelaskan tadi itu, kita jajaki semuanya ke sana, kita ketemu dengan siapa di sana, kalau anak sudah bekerja di sana, siapa yang bertanggung jawab atas anak ini ke sana, siapa yang jadi tempat kita membangun komunikasi sehari-hari ke sana, ya itu penting. Dan kalau di sekolah ya pastinya mempersiapkan anak untuk itu, untuk siap
diajak untuk bekerja. Saya ingat persis, saya nyambung tadi mamanya Denny, misalnya waktu saya di Net TV, saya sempat ditanya mamanya Denny, bagaimana orang-orang di sana aman nggak ya, karena itu lingkungan kan dunia-dunia artis kan banyak begitu. Entertainment ya, entertainment ya. Ya. Itu sempat saya diskusikan waktu itu sama Mama Denny, dan itu kekhawatiran Mama Denny, jangan-jangan nanti gimana gitu. Tapi pada akhirnya satu hal positif juga, bahwa kekhawatiran penting, tapi kita harus mengawasi anak di sana seperti apa. Makanya waktu masuk di sana itu betul-betul kami jajaki itu dari per lantai, per ruangan itu masuk, dan ya cukup mengenal di sana dan seperti apa. Tapi ya Denny memang pagi-pagi kalau dia mulai kerja jam berapa Den kerja? Jam 8 apa jam 9 apa jam 10 Den? Saya kerja di Montessori. Net TV. Jadi kan saya sampai di gedungnya jam 8 pagi. Ya, karena nonton dulu. Ya, itu kebiasaan Denny, nonton artis dulu, nonton acara apa, Den? Acara Indonesia Morning Show. Ya, jadi Den itu datang lebih awal karena nonton itu, baru ke ruang kerjanya di lantai 10 ya, Den? Saya datang dulu ke ruangan dulu, saya langsung ke studio ya. Ya. Jadi itu Pak Denny, Pak Tommy, penting itu untuk membangun itu sebagai media komunikasi antara orang tua, dunia kerja, dan kesiapan anak-anak mendampingi anak-anak. Ya. Oke, selanjutnya tuh pasti nanti kan kalau sudah diterima ya, kemudian ada yang penting juga tuh masalah evaluasi Pak, itu penting juga ya. Kira-kira bisa apakah evaluasi itu secara komprehensif apa yang dibutuhkan? Jadi ada dua sisi Pak ya. Sekolah tuh sebenarnya butuhnya apa untuk dunia pekerjaan, dan dunia pekerjaan punya ekspektasi apa di anak ini. Seperti itu dua sisinya kan Pak Suli ya. Iya. Nah, itu dibicarakan di awal, kemudian ada masa-masa evaluasi, itu kira-kira berapa lama Pak Suli kira-kira evaluasi? Jadi kita sepakat dulu ekspektasi dari, contohnya begini, dari pihak sekolah dengan programnya magang ini atau kerja ini dalam waktu 6 bulan, anak ini, siswa ini atau individu ini bisa berkomunikasi lebih aktif dengan orang-orang yang baru dan sekitarnya. Kemudian juga bisa menerapkan program daily living skill-nya, seperti tadi yang komunikasi, greetings, dan sebagainya. Dan juga dari pihak perusahaan, dalam waktu 6 bulan, anak ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan, untuk mengetik atau berapa suatu spesifik task ya, untuk anak itu. Seperti itu. Ya, kira-kira program itu seperti apa Pak, kalau bisa dikolaborasikan Pak, atau di-share ke audiens Pak? Masa perjanjian kami biasanya itu minimal 3 bulan awal, kan situ pun itu kan dievaluasi anak-anak, biasanya 3 bulan awal. Lalu 3 bulan awal itu untuk institusi, antar institusi ya, antara DPK dengan institusi pekerja itu ya, pemberi kerja. Biasanya 3 bulan, habis 3 bulan itu dievaluasi masing-masing. Tetapi ternyata rata-rata anak-anak kita itu diperpanjang lagi 3 bulan, lagi 6 bulan. Ada lagi yang sampai 3 tahun perpanjang karena begitu orang senang bekerja. Ada Denny, ada Alit, ada Wilson, ada anak-anak yang lain. Tetapi ada anak juga yang kita tarik dari pekerjaan itu nggak sampai 3 bulan. Satu kasus misalnya, seperti tadi ada kan pertanyaan misalnya apakah khusus anak autis? Enggak, ada anak Down syndrome juga. Ada anak Down syndrome waktu itu kita pekerjakan di salah satu hotel bagian pantry. Bagiannya di sana ngatur-ngatur kue, pindahin. Kue itu sudah ada jatahnya masing-masing, tetapi ternyata masih ngambil jatah lewat dari jatah yang diambil, dimakan itu kue jualan itu. Jadi kita tarik. Nah, evaluasi ada yang lebih awal. Kita kan nggak mungkin merugikan institusi itu. Kita tarik bahwa itu nggak cocok di sana. Itu jadi evaluasinya itu minimalnya 3 bulan, lalu kita perpanjang lagi 6 bulan kalau memungkinkan. Bahkan Denny waktu itu ya luar biasa karena bosnya sendiri yang minta. Ada satu hal positif yang dibawa Denny di salah satu yang stasiun TV tadi, mengatakan bahwa ini membawa pelajaran buat karyawan di sana yang biasanya malas-malasan, sampai bosnya bilang, lihat tuh Denny, dia lebih rajin, lebih fokus kerja daripada kamu, belajar dari Denny. Jadi itu bawa hal yang positif di sana. Jadi orang terima kasih sama Denny, lalu mengatakan, Pak Suli diperpanjang lagi Denny, waktu itu kan cuma 3 bulan ya Den ya. Terus diperpanjang lagi ya.
Itu bosnya loh yang minta, Pak Tommy, bosnya yang minta, perpanjang aja lagi, suruh lagi, membawa suasana baru di kantor itu, dan itu Oke, ya luar setuju. biasa sih ya. Iya, itu Pak Tommy. Jadi memang sesuatu kadang-kadang ya itu dunia masyarakat kita ini memang pada umumnya ya selalu terutama yang berhubungan dengan dunia spesial ini ya pasti ada stigma negatif dulu yang dimunculkan ya Pak Suli ya. Itu yang banyak tadi kan nanti merepotkan, kemudian terus harus bagaimana, nanti bagaimana dan sebagainya. Itu pemikiran-pemikiran itu yang kita rubah ya Pak Suli ya sebagai jasa untuk anak spesial. Oke, bagus. Dan Pak Toy mau tanya ke Denny Dan. Yes. Dulu kan katanya sempat ditolak kerja tuh Dan. Di mana tuh Dan ditolak? Di Erasmus House. Oke. Itu perasaan Denny gimana tuh kalau ditolak Dan? Tolak itu saya nggak mau itu sedih. Saya sedih itu saya mau kerja cari tempat tapi yang di TV. Oke. Jadi ada perasaan kecewa juga dong. Kecewa dong Dan ya, kecewa ya. Ya, saya sedih nih. Oh oke. Tapi Den, katanya mau bilang nih, kecewa tuh biasa Den. Ya. Hal yang lumrah. Denny harus belajar juga kecewa. Ya, itu sangat biasa Den. Pak Tommy juga sering kecewa kok Dan. Pak Suli juga sering kecewa juga. Ya Dan itu hal biasa Den. Ya, cari lagi yang baru ya. Itu juga untuk teman-teman yang di sini tuh. Iya dong, tetap gitu loh. Kenapa Den? Jadi harus cari kerjaan tempat lain. Ya, berarti jangan bahasanya jangan baper Den, ya diikutin aja ya, cari yang baru, tetap semangat ya Den ya. Saya semangat, saya udah bisa. Oke ya. Kita mau lanjut nih sesi pertanyaan ya para pemirsa ya, para audiens semuanya. Oke, kita baca dengan pertanyaan Pak Suli ya, boleh ya? Ada pertanyaan boleh juga ke Denny juga, ke Bu Marida atau ke Pak Suli. Saya baca dulu pertanyaannya ya. Oke. Ini dari Ibu Nilas. Pertanyaan, usia berapa Pak Suli sebaiknya anak mulai diarahkan kepada sistem kerja? Pada sistem kerja Pak Suli tadi. Ponakan saya ada epilepsi dan autisme. Sekarang usia 7 tahun, masih lama nih Pak Suli. Dan tertarik sekali dengan desain di handphone. Nah, terutama yang dilihat tuh busway. Nah, berarti punya ketertarikan sendiri Pak dengan busway nih Pak. Bagaimana pengarahannya dan usia berapa yang siap diterjunkan ponakan saya ini pada komputer agar dia siap desain di layar komputer. Seperti itu Pak. Ya. Usia 7 tahun mungkin programnya sudah berpikir dari usia dini nih Pak, Ibu ini Pak. Gimana? Ya. Silakan Pak Suli. Usia 7 tahun usia sekolah. Kalau usia kerja itu di atas 18 tahun. Undang-undang perlindungan anak itu dikatakan anak itu 0 sampai 18 tahun. Jadi kalau kerja di bawah 18 tahun itu kita menyalahin undang-undang. Walaupun ada undang-undang sebelumnya sebelum direvisi itu ada mengatakan usia 13 tahun sampai 15 tahun boleh bekerja untuk bidang-bidang tertentu tanpa mengganggu perkembangannya. Tetapi sekarang itu yang dikatakan anak itu 0 sampai 18 tahun. Jadi kalau usia 7 tahun itu ya masih usia sekolah, jadi dipersiapkan saja dulu. Kalau dia sekarang senang untuk ngotak-ngatik HP, mungkin minat bakatnya di situ nantinya untuk eksplor macam-macam di dalam, bisa nantinya bisa menjadi penemu, bisa menjadi apa banyak anak-anak ini rasa ingin tahunya tinggi. Kenapa HP bisa nyala? Ada apa di dalam? Jangan-jangan anak ini cerdas ya. Buka mencari tahu di dalam. Ada apa nih? Ada di dalam. Bagaimana membuka? Bagaimana memasang lagi? Ya seperti itu. Jadi dieksplor aja dulu. Kita fokus sekarang di sekolahnya, pendidikannya dulu. Kalau usia kerja masih lama. Itu sih jawaban saya Pak Tommy. Oke, terima kasih Pak Suli. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Ibu Vivi Anggriani. Ini pasti dari Surabaya nih. Saya kenal nih Ibu Vivi ini. Apakah anak-anak perlu didampingi oleh shadow pada saat bekerja? Karena berhubungan dengan emosi mereka yang tidak bisa diprediksi. Jadi mungkin bisa dikolaborasikan antara shadow atau perbedaan shadow dengan ini Pak, dengan job coach tadi Pak. Silakan Pak Suli. Harus selalu didampingi. Tidak juga, tapi kita memperhatikan kesiapan anak. Tadi materi-materi pelatihan itu misalnya emosinya seperti apa, kestabilan emosinya. Kita lihat jangan-jangan kalau tuntutan pekerjaan terlalu banyak buat dia, lalu dia merasa frustrasi karena
tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu atau dia masih mengalami hambatan komunikasi. Kadang-kadang emosi itu muncul karena komunikasinya masih terhambat. Dia sulit untuk mengekspresikan perasaannya bahwa saya belum bisa ini, saya tidak mau kerjakan ini. Nah, itu kita melihat kesiapan anak untuk bekerja. Kalau memang sudah siap, baru kita bekerja bisa tidak kerja itu tidak harus full misalnya. Perjanjian kita dengan institusi itu apakah 2 hari atau 1 hari dulu secara bertahap. Seperti Denny kan nggak full kerja, itu hanya 2 hari. Dan Denny selalu mengatakan saya 3 hari itu harus ke DPK karena ada hal-hal lain yang memang masih perlu dilakukan ke sana. Olahraga itu penting, dia masih olahraga, masih renang, itu diperlukan. Nah, tidak harus full dulu. Jadi bertahap, menurut saya itu bertahap. Shadow itu dibutuhkan, tetapi lebih baik jangan full dulu, secara bertahap aja dulu kerjanya. Kita lihat kesiapan anak. Oke, bagus Pak. Terima kasih Pak Suli ya. Oke, selanjutnya nih, Bapak Profesor Raldi Kostur di Kementerian Perekonomian menerima anak laki-laki yang berkebutuhan khusus. For info, waduh, boleh nih Pak. Masukan nih, ada untuk siapa kira-kira yang mau bekerja. Dilatih di DPK ya Pak Suli ya? Iya, terima kasih tuh bisa kerjasama tuh Pak. Terima kasih Bu Tira Rahayu. Oke, ini ada pertanyaan nih. Pak Paulus, apakah itu hanya untuk ABK autistik? Bagaimana dengan orang dengan skizofrenia? Wah, kasus berat nih skizofrenia. Bagaimana Pak Suli menjelaskannya? Iya, tadi saya bilang tidak hanya autistik, tetapi kita lihat kesiapan anak. Apakah anak itu siap untuk kita? Karena kita ada macam-macam kegiatan di Daya Pelita Kasih. Ada yang kita latih untuk bisa kerja sama orang lain di luar Daya Pelita Kasih. Ada anak yang kita latih di sana untuk hal-hal yang produktif di Daya Pelita Kasih. Ada anak yang kita persiapkan, kita terapi dulu untuk siap kerja sama orang lain. Dan ada juga anak yang kerja di Daya Pelita Kasih. Jadi Daya Pelita Kasih itu mempekerjakan anak-anak juga loh, bukan cuma itu, bukan cuma latih kerja, tapi yang tidak bisa kerja di luar dan siap kerja, DPK itu mempekerjakan anak di sana, beberapa anak untuk bagian-bagian tertentu. Oke, ini ada semacam kayak ini untuk Bu Marida dengan untuk Denny nih. Lama kita nggak ketemu ya Denny, Ibu Naning Sunoro. Ingat nggak tuh Bu Naning Sunoro siapa Den? Bu Marida. Naning gitu. Ada Marida ya? Ada Marida. Teman saya di sekolah Woodlands Montessori. Oke. Kalau Bu Tira Rahayu siapa Den? Oh, itu Tante Tira. Tante Tira. Itu teman saya. Oh, teman Bu Marida. Oke. Jadi masih kenal ya. Oke. Ini ada satu lagi Pak Suli nih. Ada kawan yang anaknya lulus S1 penderita Asperger dan satu lagi tidak mendengar, pakai alat bantu dengar. Nah, itu bagaimana Pak Suli? Itu pertanyaannya ini oke, kayaknya cuma ngasih informasi nih Pak untuk lahan pekerjaan. Nah, ini agak suatu yang spesifik nih Pak Suli. Saya pengguna kursi roda karena sakit autoimun. Saya punya minat dan bakat bahasa Inggris dan menulis. Saya baru tahu tentang DPK ini. Bisakah dan bagaimana kalau saya mau ikuti pelatihan kerja di DPK? Oke, ada nomor itu di administrasinya ada ya untuk Bu Patricia Ana. Kita bisa langsung hubungin saja ke Daya Pelita Kasih. Wah, ini ada juga nih Ibu Wiwi nih, kayak Bu Wiwi ini kali jangan-jangan nih, Bu Wiwinya Thomas nih. Ya ini keren. Siapa tuh Den Wiwi? Tetangga kita. Oke. Dia ini kenal semua ya, berarti ya. Oke. Ini satu lagi nih. Waduh, Anda semua anak ABK bisa mendapatkan kesempatan yang ini ada di Daya Autisme Perjalanan ini, karena untuk membuat anak mandiri saja sangat sulit. Betul. Beruntung sekali yang bisa join di sekolah Daya Pelita Kasih ini ya. Oke. Ini statement nih. Oke, dari ini tanya dulu Den. Ibu Miki itu siapa Den? Teman saya yang di sekolah Woodlands Montessori. Oke, dia ini kerjanya rapi, tekun, helpful, friendly, pinter, nyanyi lagi. Jadi
tiap kali dengar Denny kerja, kami nyanyi juga. Iya. Keren kan? Iya. Pokoknya I love you full deh. Coba Bu Mikinya boleh lihat dong screen-nya dan bagaimana Bu Miki sebagai, nah kita bicara dari sisi yang memberi pekerjaan, kita harus tahu statementnya beliau. Bu Miki, silakan Bu Miki. Bu Miki dari Woodland, tempat jadi ini. Ada mana Bu Mikinya? Miki. Bu Miki. Miki. Oke. Bu Naning Sunoro, kangen makan siang bareng Denny di Woodland. Bu Naning Sunoro. Oke, boleh tuh Bu Naningnya boleh antara Bu Miki dan Bu Naning di Woodland. Oke. Selamat malam, Denny. Oke. Selamat malam Bu Naning. Bu Naning. Oke, boleh cerita Bu Naning tentang Denny. Bu Naning di Woodland ya? Iya, saya teman kerjanya Denny. Boleh nggak cerita sekitar pengalaman bekerja sama Denny di Woodland, Bu Naning? Silakan. Oh, Denny baik sekali, suka menolong. Ya. Suka menolong kalau ada yang perlu bantuan, Denny pasti mau menolong. Tapi dia kalau di sekolah katanya sahabatnya Bu Naning ya, Den ya? Ya. Ya, saya sama Denny bersahabat. Terima kasih. Terima kasih Bu Naning. Oke. Denny sangat tertib dan dia selalu datang tepat waktu, tidak pernah terlambat dan rapi sekali. Iya. Iya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Oke. Sama-sama, Den. Ya. Jadi itu statement yang ini ya Bu Naning ya, dari seorang Bu Naning sebagai pemberi kerja untuk Denny. Admit di kerjanya di bagian mana tuh Bu Naning? Denny-nya ini Bu Naning. Denny itu input data di perpustakaan dan membantu administrasi ya, Den? Yes, ya Ibu. Oke. Jadi dia kalau data sangat rapi banget. Iya. Oh begitu. Input di komputer juga rapi sekali. Ya. Terus dia menyapa nggak kalau pagi hari Bu Naning kayak good morning, selamat Oh, pagi? semua disapa. Semua gitu ya. disapa. Oke. Oh berarti secara tertib, rapi, friendly, helpful, wah sudah semuanya tuh Bu Naning ya. Jago nyanyi ya. lagi. Nyanyi lagi gimana nggak enak tuh teman kerja ada teman nyanyinya tuh ya. Pak Suli juga bisa nyanyi tuh kayak Pak Suli ya. Oke, terima kasih Bu Naning ya. Oke, selanjutnya Terima ya. kasih. Kita baca sama-sama Bu, makasih. Bu Dwi keren, Denny dan Mama Marida dari Bu Dwi Lelandari. Kenal Den? Kenal. Namanya siapa? Mamanya Toh. Mamanya Seto. Namanya Seto, Bu Dwi. Oke. Bu Dewi nih. Denny keren Hai. banget. Marida. Silakan Bu Dewi. Selamat malam Bu Marida. Salam kangen Kakak Denny. Oh, malam Dewi. Malam Dewi. Malam Dewi, apa kabar? Oke, panggil Lela ya. Alhamdulillah baik. Seto lagi dengerin nih Kakak Denny. Kangen Seto. Oke. Oh Bu Dwi. Oke ya, baik. Oke. Wah, sukses ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Tanya dong boleh? Boleh silakan. Kakak Denny sama Bu Marida mungkin nggak Kakak Denny jadi YouTuber? No. No tuh, ini udah bilang no. Nggak bisa. Kenapa enggak, Den? Saya nggak bisa YouTuber, nggak pernah. Nggak pernah. Mau nyobain nggak? Nggak bisa, aduh. Saya pernah Nggak mau ya udah. Ya YouTuber ya. Janganlah Den. Iya. Top. Oke. Oke. Sukses ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih ke Pak Suli deh. Mengapa Denny ganti-ganti kerja terus? Apakah tidak bisa permanen? Nah ini gimana Pak Suli? Tadi sudah bagaimana? Dan kerja Magang sih. Pak Suli jawab, Den. Oke.
Pertama itu magang, terus Denny itu kita pernah tawarkan untuk full kerja. Saya pernah tawarkan, tapi Denny itu memang dia tidak mau full kerja. Itu tadi dia hanya maunya 2 hari, yang lainnya itu masih pingin ketemu dengan temannya. Dia selalu bilang, aku masih mau olahraga, aku masih mau renang sebelum COVID ya. Dan itu masih butuh dia dengan komunitasnya di sekolah. Jadi memang anak-anak ini tidak bisa kita paksakan untuk full kerja. Beda dengan yang lainnya, karena kita bicara anak berkebutuhan khusus, kita tidak hanya bicara masalah Denny. Ada anak yang lain, misalnya ada Wilson, itu kan 4 hari kerja, misalnya seminggu dia bisa. Kalau Denny tadi tanyakan, kenapa kok ganti-ganti kerja, kok sedikit pindah sana, itu magang. Dan terakhir itu dulu berapa tahun yang lalu, misalnya saya tawarkan Denny, misalnya, Den, kamu kan pintar, sekolah lagi yuk biar dapat jasa. Aku nggak mau, udah. Jadi kita nggak bisa memaksakan seperti itu. Jadi dia menikmati yang sekarang itu, bahwa ini aku menikmati ini ya sudah. Jadi seperti itu. Bukan karena orang tidak mau menerima Denny untuk full kerja, tapi Denny masih butuh komunitasnya untuk itu. Mungkin mamanya Denny bisa tambahkan kenapa ya Denny. Tapi saya banyak ketemu Denny, banyak ngobrol sama Denny seperti itu. Iya. Oke. Mungkin pengertiannya permanen itu waktunya nggak perlu lama, bisa 3 hari, tapi statusnya status karyawan tetap gitu. Mungkin seperti itu Pak Soli. Denny silakan. Ya, Mama Denny. Oh, kelihatannya untuk dibuat suatu tempat, misalnya tempat penerima pekerjaan untuk membuat menjadi permanen, itu kan membutuhkan persyaratan yang banyak ya. Contohnya, Denny untuk di full kerja sampai sore atau di full tiap hari dari Senin sampai Jumat, nah itu dia masih belum mau. Itu, jadi kita selama ini sama sekolah DPK belum pernah mencoba secara keras ya kepada Denny, enggak. Jadi Denny itu masih di loss. Jadi sepanjang prinsip saya itu sepanjang Denny-nya happy, it's okay gitu. Jadi nomor 1 itu kepentingan dari kami sebagai orang tua itu sepanjang Denny senang, Denny mau melakukannya, oke. Tapi kalau Denny merasa itu terlalu ini, terlalu itu, dan harus bisa mengatakan tidak mau. Kelihatannya memang buat saya ini ya, kalau anak-anak berkebutuhan khusus dia perlu komunitasnya. Jadi kita juga mikirin nih sampai kapan gitu kan. DPK, mudah-mudahan DPK akan selalu ada. Itu harapannya. Karena komunitas untuk anak-anak seperti ini sangat diperlukan berapapun usianya ya. Kalau udah misalnya sampai di atas misalnya 40, lalu dia di rumah, itu saya belum bisa bayangin kalau dia nggak punya komunitas. Gitu. Jadi buat saya komunitas yang seperti Denny inginkan sekarang itu sudah terpenuhi ya melalui DPK. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pengalaman saya ya berbagi itu bahwa komunitas untuk anak-anak ABK itu sangat penting. Gitu. Selain tentunya dia mendapat kesempatan bekerja, itu tentu suatu hal yang positif sekali karena pengalaman kerja itu membawa dampak yang baik sekali untuk anak-anak kita. Dia lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, lebih merasa dewasa. Sekarang saya sudah kerja gitu kan, jadi saya udah apa-apa bisa sendiri. Nah, jadi dia melakukannya sebisa mungkin sendiri. Ya ini yang saya sudah capai ya selama ini ya. Denny kan sekarang udah 29 tahun. Ya. Jadi sangat betul tadi yang Ibu dari Woodlands katakan, Bu Miki ya, bahwa Denny itu sangat helpful, itu betul. Kami di rumah juga sebagai orang tua juga sangat merasakan bahwa dia sudah sangat dia dewasa. Di dalam situasi apapun diminta tolong, udah misalnya mau tidur, udah Dan tolong dong ambilin mama ini di bawah, tolong siapin ini masih bisa bangun. Gitu. Itu buat saya sih ya Denny penolong.
Jadi terima kasih lagi nih kepada DPK. Itu karena mendidiknya kan lebih banyak di sekolah. Kalau iya, emosi bisa kita orang tua ya, step by step. Tapi untuk menjadikan sampai Denny seperti ini, tentunya dari pihak sekolah. Saya sendiri hampir nggak, ya istilahnya gaptek lah untuk komputer. Tapi Denny luar biasa. Buat ini ya, buat kami ya. Ya mudah-mudahan ya Pak Suli ya, Denny masih bisa terus dapat pekerjaan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin Bu, amin. Ya. Amin. Ya, mudah-mudahan COVID cepat selesai dan kita bisa kerja lagi ya, Den. Iya, ya. Iya. Oke, selanjutnya, makasih Bu Marida ya. Berarti tadi poin pertama Bu Marida sampaikan itu mengenai yang penting anak itu happy dulu ya Bu ya. Nggak mungkin 5 hari, yang penting sesuai dengan anak tuh happy, pasti hasilnya optimal ya Bu ya. Happy ya. Anak tuh tenang dulu ya, seperti itu ya Bu ya. Oke, nggak perlu dipaksakan sampai full time atau bagaimana, yang penting keputusan ada di anak ya Bu ya. Ya, betul. Oke, makasih Bu. Oke, wah ini dari tetangganya Den ini, Bu Wiwi, mamanya Thomas. Salam Den. Kalau Den ini tahu Thomas itu punya minat dan bakat, terus punya suatu apa Den yang Pak Tommy boleh Den bisa share ke sini. Thomas itu Thomas yang buat apa Den? Dia tuh punya keahlian, keterampilan apa tuh Den? Thomas Den. Thomas itu suka membuat origami. Oh, membuat origami dan dia punya IG sendiri itu ya Dan ya. Iya. Pak Tommy juga tahu nih Bu Wiwi dan Thomas nih pernah bikin kebun binatang dari origami semuanya. Luar biasa, dibuat semacam kayak ya, Thomas tuh punya status itu minat dan bakat itu Pak Suli ya. Kalau tidak bisa mampu bekerja, bisa jadi dioptimalkan di minat dan bakat seperti itu Pak Suli ya. Oke. Selanjutnya ini, apakah DPK bisa membantu anak-anak di luar Jakarta yang mau magang? Kalau bisa nanti Pak Tommy yang jadi coachnya. Oke, jauh bener. Terima kasih. Nanti bicara dengan DPK. Kalau sudah masa COVID ya. Oke, terima kasih. Ini pasti Bu Vivi lagi. Ya, betul Bu Vivi. Nah, ini Ibu Dona Pak Suli. Selamat malam Pak. Untuk bisa mendapatkan pelatihan terkait persiapan magang dan bekerja, apakah anak harus bersekolah di DPK? Terima kasih Pak Suli. Karena namanya pelatihan kita latih di DPK, tentu kalau datang itu kan kita lihat dulu apakah harus sekolah di sana. Tapi namanya pelatihan di DPK ya harus terdaftar di sana ya, di DPK ya. Itu. Oke. Nih Pak Suli, nanti di dekat nih Pak Suli. Selamat malam Pak. Untuk di area Bandung, apakah ada tempat training sebelum bekerja atau terjun di lapangan, dan dari segi skill mental dan komunikasi untuk anak berkebutuhan khusus? Jadi lebih ke arah seperti tadi program yang sama, tapi di area Bandung Pak. Bisa nggak dilatih bagaimana tuh Pak Suli? Kita belum ada, tetapi kalau misalnya area Bandung dan tempat lain bisa menyediakan tempat, kita bekerja sama, kenapa tidak gitu loh. Jadi tidak hanya di Jakarta gitu. Semakin banyak di daerah-daerah lain kan semakin bagus, nggak masalah. Tapi untuk DPK sendiri belum ada di wilayah lain, baru hanya di Pasar Minggu di Pejaten. Tapi kalau ada Bapak Ibu misalnya di wilayah-wilayah lain, Bandung, Semarang dan lain-lainnya mau kerjasama, ya kenapa tidak. DPK punya program, kita datang sama-sama, kita sharing, kita berbagi untuk anak-anak. Oke, ya bisa. Oke, terima kasih Pak. Ini dari Ibu Maria Justin. Kalau tidak salah, Stefani Hanjoyo, Down syndrome, punya usaha laundry dan toko kue. Betul begitu ya, Mam? Bu Fani, ini Bu Fani nih, Ibu Maria Justina. Ada Zoom nih, saya lihat Pak Suli. Mungkin bisa diberi kesempatan sharing Pak Tommy untuk Mama Fani. Silakan Bu Fani. Mana Bu Fani? Ayo Mama Stefani, ini yang luar biasa nih. Mama Stefani juga nih punya pengalaman. Halo Bu Maria. Aduh, beda nih ke anak. Ada Fani juga nih kelihatannya. Ayo Fani. Mana Fani? Oh.
Oke, mungkin nanti oke kita tunggu. Oke, tidak ada. Oke, selanjutnya Pak Suli ya. Selamat malam Pak. Untuk di area Bekasi, apakah ada tempat training sebelum bekerja atau terjun di lapangan dari segi di Bekasi nih Pak, dari Pak Ferry Setiawan. Bekasi Pak, pelatihannya ada nggak di Bekasi? Apa Belum. Bekasi ke Pejaten aja atau bagaimana Pak Suli? Ya, Bekasi Pejaten dekat, kita tinggal tinggal keluar tol pertanian Simatupang. Oh, oke. Iya, kita belum ada di Bekasi, Pak. Tapi itu tadi kalau misalnya sediakan tempat kita bisa kerjasama, ya sangat memungkinkan. Oke, terima kasih. Oke. Maksimal berapa orang? Oh, silakan Pak. Iya Pak. Pak, Kalau menyediakan tempat, masih ada batas maksimal nggak berapa orang pesertanya? Untuk pelatihan Pak Suli. Ya, kalau maksimalnya kita banyak-banyak bisa 4 itu oke, kita bisa udah memungkinkan untuk satu kelas ya 4-6 anak, tapi juga kita lihat kondisi anak masing-masing ya. Maksudnya tidak variasi, tidak sangat variasi kemampuannya. Tentu kan kalau awal-awal kita mulai, kita ada semacam observasi, assessment awal ya, kemampuan anak, usianya, kemampuannya, kesulitannya, dan apa yang sudah dimiliki. Tapi 4-6 anak itu udah cukup ideal untuk kita mulai ya. Oke, iya, Pak. Ini pertanyaan Pak Ferry ini ke siswanya atau ke guru pelatihnya? The trainers apa ke siswanya Pak Ferry? Silakan, ke melatih gurunya atau ke anak? Jumlah peserta gratis siswa. Siswa. Siswanya. Iya, peserta. Gitu. Oke, ya nanti bisa hubungin langsung di DPK Center-nya Pak Suli ya. Siap. Oke, makasih Pak. Oke, dari Bu Dewi, jam kerjanya ini berapa lama dan apakah ditambahkan secara bertahap berapa kali dalam seminggu? Oke, ini bervariasi tadi disampaikan ya. Ini bisa jawab nggak Tante Dewinya nih, Mamanya Abi, jam kerja ini berapa lama? Yang di ini Dewi, Tante Dewi. Tante Dewi. Dan dia Ya, yang terakhir yang kerja di Montessori berapa lama jam kerjanya Denny itu? Sehari berapa kali? Seminggu berapa hari? Maaf Denny. Seminggu saya masalah dengan kami saya 2 hari ya. 2 kali. Seminggu 2 kali. Dari jam berapa sampai jam berapa Den? Dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Oke. Kalau ditambah mau nggak Den? Tambah 1 hari lagi? Jangan. Jangan. Ya udahlah. Kalau dikurangin 1 gimana? Jangan. Jangan. Dia tetap 2 ya. Jam 7 sampai jam berapa? 2 hari jam 7 sampai jam 3. Udah itu Den ya. Ya. Nggak boleh berubah ya. Ya. Oke, terima kasih Denny. Oke, selanjutnya dari Pak Riki Salim. Bagaimana cara penyedia kerja bisa mempekerjakan teman-teman dari DPK? Teman-teman ini guru, oke. Mungkin Pak Suli bisa jawab bagaimana cara penyedia kerja bisa mempekerjakan, atau Pak Rikinya sendiri boleh. Pertanyaan seperti apa Pak Riki? Mungkin lebih detail. Ya. Silakan Pak Riki Salim. Ya, selamat malam. Mungkin maksudnya gimana sih kita sebagai si penyedia kerja bisa ikut serta mempekerjakan seperti Mas Denny untuk bekerja di perusahaan kita misalnya seperti itu. Gimana caranya? Apa yang harus dilakukan si penyedia kerja? Oh, jadi Bapak ini sebagai company-nya Pak ya, syarat-syaratnya harus bagaimana? Iya, betul. Seperti itu Pak. Oke, Pak Suli, ini ada tawaran nih Pak, kira-kira apa syarat-syaratnya sebagai perusahaan atau institusi yang akan mempekerjakan individu berkebutuhan khusus? Apa syaratnya Pak dari sisi mungkin kesiapan si perusahaan ini Pak Suli, bisa jelaskan? Ya, biasanya institusi itu yang penyedia kerja itu memberitahu ke kami itu, kami ada pekerjaan ini, anak-anak DPK bisa nggak kerjain itu. Jadi itu tadi biasanya begitu dari perusahaan. Ada jenis pekerjaan ini, apakah ada anak yang siap? Yang kedua itu memang kami banyak dapat informasi juga dari orang tua, banyak dari orang tua, dan ada juga memang marketing kita.
Tapi yang paling penting tadi itu dari pemberi kerja itu biasa menawarkan itu, kami ada pekerjaan ini jenisnya seperti ini. Apakah ada anak-anak yang siap untuk mengerjakan ini? Itu syaratnya Pak. Nah, setelah itu yang tadi kami datang mensurvei seperti apa jenis pekerjaannya, lalu kami lihat lingkungan pekerjaannya seperti apa itu tadi. Itu Pak, seperti itu. Sangat ini sih Pak, sangat simpel sih kalau itu. Jenis pekerjaan aja yang biasa kami ditawarkan. Ini jenis pekerjaannya seperti apa, adakah yang cocok dikerjakan anak-anak di DPK. Oke, mungkin saya boleh sedikit tambahan Pak Riki. Itu jenis kerjaan itu tergantung kebutuhan dari institusi Pak. Jadi memang ada beberapa kasus yang kita lakukan, mungkin dilakukan di beberapa tempat itu, seperti kerjaan yang project based Pak, seperti dulu ada suatu lembaga bahasa Inggris itu meminta pekerjaan itu anak itu menempel stiker yang ada di kupon mereka, itu ada sekitar 6.000 kupon. Jadi itu pekerjaan perajaan yang sangat praktis, yang mungkin untuk tanda kutip karyawan yang ada di situ pekerjaan yang membosankan. Tapi untuk anak-anak seperti ini justru malah pekerjaan-pekerjaan itu pekerjaan yang menyenangkan. Jadi memang banyak sekali itu tergantung dari proyek ya Pak Suli ya. Ada juga yang jadi kebutuhan itu ada di perusahaan Pak, seperti itu. Jadi kita dibicarakan dengan si pihak sekolah seperti itu. Oke Pak. Ini dari Bu Wiwi. Mungkin dari Bapak tadi, Pak siapa tadi? Apakah menjawab Pak? Pak Riki Salim. Iya, jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan ada pekerjaan di kantor Bapak bisa dikerjakan anak-anak kami, boleh Pak. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada yang outsourcing juga Pak Suli ya, pekerjaan yang bisa dikerjakan di center ya, mungkin dibawa ke center dikerjakan seperti tadi, bisa melipat dan sebagainya itu ya. Ada seperti itu Pak Tommy. Ya, kalau misalnya bisa dibawa ke Daya Pelita Kasih dikerjakan anak-anak, lebih banyak lagi anak-anak bisa mengerjakan. Jadi anak-anak yang tidak bisa ke kantor karena kemampuan itu tadi, komunikasinya belum bisa, interaksi sosialnya belum bisa, tetapi kalau di DPK di sekolah sendiri dia bisa mengerjakan itu memungkinkan. Oke, makasih Pak Suli Parigi. Oke, selanjutnya dari Ibu Wiwi, bagaimana batasan anak bisa mandiri dapat bekerja di tempat kerja yang baru. Batasan mandiri masalah life skill Pak, kemandirian Pak. Kriterianya seperti apa tuh mandiri Pak? Oke, kriteria mandiri. Pertama, menggunakan toilet mandiri, tidak perlu diantar ke toilet lagi, itu mandiri. Mandiri untuk akses lokasi, maksudnya lokasi gedungnya ya di dalam itu. Intinya jangan sampai kita mempekerjakan anak itu merepotkan orang yang memberi kerja. Jadi kalau datang di sana itu masih didampingi ke toilet, masih didampingi ke tempat makan, itu kita anggap belum siap untuk itu. Komunikasinya bisa komunikasi, memahami komunikasi orang lingkungannya, dia bisa berkomunikasi dua arah. Itu sebagai syaratnya. Emosi, bisa mengelola emosi dengan baik. Perilakunya bisa perilaku yang baik, tidak menyakiti diri sendiri, orang lain, tidak gampang marah. Terus ya seperti tadi, karena di setiap institusi itu ada peraturan-peraturannya, dan itu kami juga harus tahu peraturannya setiap institusi itu apa. Denny waktu habis interview di Net TV waktu itu 10 peraturan itu saya suruh sama HRD-nya bacakan satu persatu per poin. Nomor 1 apa? Saya bilang Denny bisa ikut itu, ya bisa. Kedua apa? Dibacakan sampai 10 itu Denny bisa iya, oke, bisa. Artinya ya, anak itu memahami bahwa nanti itu tidak boleh ke sini, tidak boleh ke ruangan orang lain, tidak boleh menggunakan fasilitas orang lain. Kalau bukan komputernya dia nggak boleh dipakai. Kalau tidak disuruh jangan dilakukan. Itu harus tahu aturan-aturan itu. Itu bagian dari kesiapan anak untuk bekerja. Kalau belum siap untuk itu, kita bilang wah itu anaknya belum siap untuk kerja. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki anak dan mampu mengikuti aturan yang ada di institusi itu. Itu Pak Tommy. Oke, jadi untuk kemandirian bina diri itu harus dari internal dan harus siap Pak ya. Tapi untuk penerima pekerja atau tempat pekerjaan itu membantu sebagai supervisi hanya mengenai pekerjaan seperti itu Pak ya.
Iya. Jadi harus dipisahkan tuh. Jadi si orang di kantor tuh nggak perlu nemanin ke WC atau kemana, dilihatin ke bawah. Itu udah harus mandiri berarti Pak Suli ya? Iya, awal datang itu kami sudah survei semua ruangan-ruangan, bahwa toiletnya ada di sini, akses untuk liftnya ke sini, akses untuk masuk di sini, ke restoran seperti ini. Itu anak tuh paham, supaya ketika jam istirahat itu dia tahu mau kemana, mau istirahat di mana, jadi dia paham di dalam. Berarti ada batasan-batasan ya Pak Suli, ada batasan-batasan mana yang dibantu, mana yang mandiri, seperti itu Pak Suli ya? Iya, itu penting, dan itu kita selalu koordinasi dengan penanggung jawab yang ada di kantor itu. Dia kalau misalnya ada kesulitan, ada masalah-masalah, dia yang menyampaikan ke kami juga datang merespon. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Maaf mau tanya Pak Suli, acara ini apakah, ini ada berapa institusi yang sudah bekerja sama dengan DPK? Berapa institusi yang sudah bekerja sama, Pak? Kalau dari tahun berapa itu mungkin udah banyak, Pak Suli ya? Banyak. Suaranya Pak Suli ya, silakan. Ini cukup banyak. Saya tampilkan di sini ya, Pak Tommy ya. Silakan, Pak. Kita pernah kerjasama dengan siapa saja. Oke. Apakah kelihatan? Oke. Ini kalau dibacakan cukup cukup banyak. Ini sekitar sudah 27 ya yang pernah kita kerjasama ya. Itu yang Hotel Sultan, dulunya Sultan, sekarang hotel apa? Dulunya Hilton, Pak. Dulunya Hilton. Ya, kita udah pernah kerjasama. Ina, Denny kerja di Ina ya, Den ya, dulu ya. Pernah. Ini di Hari Darsono ada anak kita di sana kerja. Nah, ini Daya Pelita Kasih sendiri ada mempekerjakan anak. Apartemen Pasadena, Erasmus itu Hotel Peninsula, Meridian, Intercontinental, sekarang jadi Hotel Ayana ya. Body Shop. Ini Indonesia Printing, anak kita masih kerja di sana, tapi karena lagi COVID juga berkurang waktunya. Ya, ini Nutrisia Kampung Kids. Denny kerja di Kampung Kids dulu ya, Den, ngajar ya. Iya. Hotel Sanur Beach Bali untuk pameran anak-anak. Ini Net TV, Woodland Montessori, ya, Hotel Luansa kita pameran di sana, Hotel Borobudur, anak-anak di sana ada Farm Hotel Group. Ini UOB ya, itu kurang lebih seperti ini yang pernah kerjasama dengan Daya Pelita Kasih dalam banyak hal ya, banyak kegiatan, pelatihan kerja dan kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya ada eksibisi, ada macam-macam gitu. Wah, banyak sekali Pak Suli ya. Oke, terima kasih. Ini saya bacakan yang terakhir. Ada yang menanyakan dengan YouTube, ya ada dari Bu Rini, sudah dijawab. Oke, Daya Pelita Kasih dari Ibu Isti sangat menginspirasi, memberikan kesempatan kerja dengan maksimal, sukses selalu. Oke, akhir kata di setiap pertemuan. Itu ada yang resen tuh Pak Tommy, ada yang resen tuh. Ibu Intan itu dari tadi tuh resen. Oh ya, Intan, silakan Intan. Oke, ya, Intan. Silakan. Intan, boleh jawab? Mau apa sih, mau share, silakan. Masyarakat ya, sama aja deh, sama apa harus tahu semuanya. Wah, ini Intan nih muridnya Pak Suli dulu. Di tahun berapa Intan ya? Di Dian Grahita Intan. Wah, Intan ini hebat karena dia pintar nari. Apalagi Intan renang ya. Intan enggak berenang. Oh, enggak berenang ya. Stefani yang berenang. Jadi banyak teman-teman dari Dian Grahita dulu nih, anak-anak hebat juga, karena ada dari Soina, itu berprestasi, bukan angklung ya. Bisa nyanyi sama band yang lain. Wah, hebat. Sama kami itu tadi jam 2 tadi ya. Iya. Wah, lama. Intan kenal sama Pak Suli?
Kenal dong, Kak Pak Suli sama Pak Seno sama. Bapak Guru. Oh gitu, Pak Suli. Pak Suli dikenal di mana-mana ya berarti ya. Mana lah. Iyalah ya, oke lah kalau begitu. Jadi, ini acara temu kangen nih dengan Pak Suli ya, Intan. Temu kangen ya. Pak Suli, ada Pak Seno, Pak Nur, ada foto Intan, momennya ada. Oke, terima kasih Intan. Salam semuanya sama papa mama juga ya. Intan artis penyanyi bukan? Terus hanya Intan artis penyanyi, mau nyanyi atau bagaimana nih Intan? Nyanyi bareng sama Nino, kasihan. Oh oke ya, nanti kita bikin acara ya, nyanyi bersama teman-teman semuanya. Belajar menulis lagu, bikin lagu apa gitu. Apa Sulikat. Oke. Waduh bagus sekali ya Intan. Oke, mungkin dari Bu Marida ada closing statement untuk orang tua, Bu Marida. Ya. Bagaimana sebagai orang tua? Silakan Bu Marida sebelum kita ke Pak Suli untuk closing statement-nya. Kepada orang tua yang mengikuti acara ini, kita nih sebagai orang tua harus tetap semangat, berikan kepercayaan juga kepada anak-anak kita untuk dilepas ke masyarakat dengan tentunya pengawasan. Jadi jangan takut gitu. Dan tentunya terus berharap bahwa anak-anak ini dengan diberi kesempatan bekerja pasti mempunyai dampak yang positif yang bagus sekali untuk masa depannya. Karena saya sudah mengalami ini dan saya sangat bersyukur, puji Tuhan bahwa Denny bisa mengalami ini semua melalui DPK, tentunya dengan guru-guru yang luar biasa ya, yang membimbing anak-anak ini sampai bisa melakukan pekerjaan itu. Ya, terima kasih semuanya. Oke, makasih Bu Marida. Denny, ada pesan nggak untuk teman-teman yang mau bekerja? Ada pesan nggak, Den? Nggak ada pesan. Maksudnya, Denny mau bicara sesuatu nggak dengan teman-temannya yang ingin bekerja? Ada nggak? Ayo semangat. Ayo semangat. Oke, sudah satu hal yang bagus tuh. Ayo semangat. Makasih. Oke. Untuk itu, terima kasih semua Bapak Ibu semua yang ada di sini. Terima kasih untuk sudah bergabung di acara kita ini, webinar yang kelima ya, kelima. Nah itu saya berterima kasih dengan narasumber kita dan juga sebagai kontributornya ada Denny, ada Bu Marida, dan juga orang tua yang di sini. Pak Suli, terima kasih Pak Suli ya. Semoga kita lanjut dengan webinar-webinar yang lainnya. Oke, saya kembalikan lagi nih ke hostnya, Pak Rio. Silakan Pak Rio. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga kepada Pak Suli, lalu ada Bu Marida, Denny, lalu Pak Tommy, dan semua peserta webinar malam ini. Saya mewakili seluruh keluarga besar DPK Center mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian. Semoga sharing pada malam ini menjadi berkat untuk kita semua, karena kita semua pada akhirnya mempunyai kesempatan yang sama, jadi tetap semangat. Nah, sebelum saya tutup, mungkin Bapak Ibu sekalian boleh nyalakan videonya, kita akan melakukan sesi foto bareng. Ya, silakan Bapak Ibu. Nyalain videonya udah. Udah. Nanti untuk perihal sertifikat akan saya kirimkan link pendaftarannya di grup WhatsApp, jadi mohon untuk tidak live terlebih dahulu, karena link pendaftarannya akan di-share di grup WhatsApp, beserta info-info atau kontak yang bisa dihubungi di DPK Center. Oke, sepertinya sudah ada nyalain video. Saya mulai pada kehitungan ketiga, berikan senyuman yang terbaik. Oke, siap Bapak Ibu? 1, 2, 3, cheese. Sekali lagi. 1, 2, 3, cheese. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga sharing pada malam ini menjadi berkat untuk kita semua. Tetap semangat,
dan menunggu acara-acara webinar dari DPK Center yang akan muncul 2 minggu lagi. Silakan Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat malam terima kasih Bu semuanya. Marida, terima kasih Denny, terima kasih Pak Suli semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Suli, Pak Tommy. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Kami juga terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Selamat malam. Terima kasih. Dan hebat Denny. Hebat. Senyum dong, Pak Suli.